Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora. Channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan buka-buka lagi kartunya. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui. Kamu wajib tahu. Ketakutannya selama ini yang belum kamu ketahui, kamu wajib tahu. Sora akan ingetin ya teman-teman, bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Cekin semua video di channel YouTube ini karena tidak mengenal batasan waktu. Dan silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau, oke? Untuk yang energinya terfokus hanya untuk kamu. Ya teman-teman, kita lihat dulu ada energi seperti apa pada saat ini. Oke, hubungan kamu sama dia ini saat ini penuh banyak sekali kegalauan, kerisauan, ketidakyakinan, banyak hal yang masih ditutupi, banyak hal yang belum siap untuk diungkap, banyak emosi-emosi yang juga belum dilepaskan. Karena kalau Sora lihat saat ini itu ada situasi kalian yang mungkin berada dalam situasi antara mau maju atau mau udahan, mau mundur atau mau gimana. Intinya itu berada dalam situasi yang dibilang pengen sama-sama ya iya, tapi pingin nggak siap juga mungkin ada di sana ya. Ini banyak ilusi, fantasi. Bisa saja kamu sering membayangkan dia membayangkan kamu, tapi banyak hal-hal yang masih menjadi beban pikiran yang juga belum diungkapkan ya. Nah, di sini ada energi dari manifestasi yang sangat kuat. Jadi mungkin ya kamu punya satu energi manifestasi untuk hubungan ini bisa berhasil, untuk hubungan ini bisa sukses ya. Dan sedang mengusahakan apapun yang kalian bisa untuk mempertahankan hubungan ini atau supaya hubungan ini tetap jalan ya. Ini adalah hubungan yang kayak bener-bener pingin diusahakan, bener-bener pingin dijalankan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Di sini mungkin sekali ada satu keinginan untuk bisa mempertahankan ya. Kenapa? Karena ternyata hubungan ini mungkin saja berusaha untuk bangkit dari keterpurukan ya, kalau Sora lihat di sini. Kenapa? Mungkin di sini banyak sekali beban mental, banyak sekali masalah dalam hubungan ini, banyak sekali ketidakjelasan ya yang masih menekan dalam hubungan ini. Yang seperti mau bangkit itu mungkin sangat sulit ya. Secara pikiran atau secara mindset itu bisa saja sudah kalah secara mental, atau mungkin saja udah mental breakdowns gitu ya. Nah, ini untuk dibangkitkan lagi menjadi sesuatu yang kuat, menjadi sesuatu yang siap, menjadi sesuatu yang bisa lebih tegas gitu ya. Ini bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya. Bisa saja memang secara mentalitas itu masih sedang berusaha untuk menguatkan pikiran sendiri ya. Masih banyak hal yang mungkin dipertimbangkan dalam hubungan ini juga teman-teman ya, kalau yang Sora lihat. Dan ini adalah hubungan yang coba dianalisa juga dengan logika ya, karena di sini memang banyak hal yang sungguh banyak naik dan turun, pertimbangannya banyak ya. Bisa saja memang karena kalian itu berada dalam situasi yang sangat berbeda ya. Mungkin ada di sini kalian itu ada yang LDR ya, yang lumayan jauh, atau kalian juga di sini ada yang situasinya nggak sama, mungkin statusnya nggak sama, mungkin keadaan keuangannya nggak sama gitu ya. Jadi banyak naik dan turun. Siapakah orang ini dan bagaimana perjalanan percintaan kalian? Percintaan ini banyak sekali membawa emosi yang tidak saling terbuka. Entah apapun itu, nanti kita akan coba lihat ya, kenapa belum emosinya itu diungkapkan secara menyeluruh gitu ya. Tapi ini adalah hubungan yang saling sensitif gitu ya, saling menjaga perasaan, saling menutupi perasaan ya. Tapi ini juga artinya ada koneksi secara perasaan dan jiwa dalam hubungan ini tuh ya. Kalian tuh bisa saja dua sosok yang berbeda ya. Yang satu lebih banyak pakai perasaan, yang satu lebih banyak pakai logika. Aku nggak tahu kamu yang mana, bisa kebolak-balik gitu ya. Di sini antara yang satu sangat pakai perasaan, yang satu sangat pakai logika, atau saat ini memang ada situasi yang harus berjalan
memilih antara perasaan dan logika, teman-teman, ya. Tapi di sini ada sisi feminim, jadi mungkin banget ya dia energinya feminim, kamu energinya feminim gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini ada kepuasan batin atau ada keinginan batin yang mungkin sedang dicari, ada sesuatu yang sedang ingin diupayakan, ada sesuatu yang sedang ingin dikejar gitu ya. Kalau Sora di sini ada kepuasan batin yang dicari ya. Jadi sangat mungkin banget di sini banyak mimpi-mimpi, banyak harapan-harapan gitu ya. Kalau Sora lihat orang ini sedang pingin berjuang untuk menjadi sukses, untuk bisa menjadi berhasil, untuk bisa melewati ini semua. Kayak ada sisinya dia kayak aku harus berhasil, harus apa namanya, mampu untuk menunjukkan gitu ya. Dan kalau Sora lihat orangnya ini memang penuh dengan misteri ya. Orangnya sebenarnya seorang pemikir banget ya. Dan saat ini dia mungkin saja pingin transformasi hidupnya, pingin ada yang dia rubah sama hidupnya dia. Karena ada hidupnya dia yang dia mungkin gak puas dalam tanda kutip sama keadaannya dia yang seperti sekarang. Dia merasa mungkin masih belum cukup baik, masih dia merasa banyak hal itu belum seperti apa yang dia inginkan, belum seperti apa yang dia harapkan ya. Bagaimana sekarang perasaan dia sama kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini perasaan dia sama kamu tuh masih ada ya, tapi memang ada banyak faktor yang menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Bisa saja di sini memang ada peran keluarga ya, mungkin saja di sini ada yang keluarganya atau lingkungannya mungkin kurang setuju di antara kalian, mungkin ya ada sedikit ganjalan restu yang belum benar-benar diberi. Di sini juga kalian mungkin saja punya perbedaan secara budaya atau keyakinan ya. Keyakinan tuh nggak harus agama, tapi tentang belief system juga bisa. Misalnya kamu percaya soal sesuatu hal, dia ternyata enggak gitu ya, teman-teman di sini. Dan kalau Sora lihat di sini tuh sebenarnya masih ada keinginan dia untuk mau tahu soal kamu gitu ya, mencari tahu soal kamu, memperjuangkan kamu itu ada gitu ya, apapun kondisi kalian. Walaupun di satu sisi gitu ya, dia mungkin saja menghilang gitu ya, menghilang, ghosting, nggak ada kabar dan sebagainya. Kalau Sora di sini lebih kepada karena dia itu kayak belum siap gitu ya, mungkin saja dia belum siap untuk menerima banyak tekanan, belum siap untuk menghadapi yang ada sekarang gitu ya. Karena secara kekuatan mental dan sebagainya, kamu tuh lebih jadi sosok yang bisa apa ya, diandalkan. Istilahnya kamu tuh lebih firm, lebih kuat gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi ini juga hubungan-hubungan yang banyak dipengaruhi oleh situasi juga mungkin finansial, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat saat ini yang paling diharapkan adalah sebenarnya adalah adanya sebuah pergerakan, adanya sebuah usaha gitu ya. Karena mungkin sekali di sini ada keinginan untuk bisa dipertahankan hubungannya gitu ya. Tapi masalahnya pergerakannya adalah menjauh, justru bukan memperjuangkan yang mungkin kamu lihat ya. Kita coba lihat ada apa sih sebenarnya ketakutan dia selama ini yang mungkin belum kamu tahu ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau Sora di sini dia tuh tipe yang memang kelihatannya itu lebih banyak memendam gitu ya. Karena apa yang dia pikirin itu kadang-kadang dia keep sendiri pikirannya. Dan orang ini kadang-kadang bisa impulsif. Jadi ketika dia menjauhi kamu, dia juga mungkin tidak berpikir benar-benar apa sih akibatnya, apa sih langkah yang harus aku ambil udah tepat apa belum ya. Nah, ketakutan ini yang juga mungkin menjadi masalah atau akar dalam hubungan ini, teman-teman ya. Yang pertama, orang ini itu kayak takut untuk jujur dan terbuka gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat dia itu ada trauma ya. Mungkin kalau seandainya dulu dia pernah jujur dan terbuka, orang yang sebelumnya bilang akan terima apa adanya, ternyata ujung-ujungnya nggak bisa nerima gitu ya, keterbukaannya dia. Dia kayak sulit untuk terbuka, sulit untuk apa adanya gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia itu kayak bisa juga gitu ya, apa namanya, dia itu takut menjadi sesuatu yang berkegantungan gitu ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini sebenarnya orang ini tuh rentan dan rapuh sebenarnya. Jadi
Ada ketakutannya dia ketika dia itu sudah menginvestasikan seluruh hatinya, tenaganya, waktunya, pikirannya gitu ya. Ternyata dia ditinggalkan atau dia disakitin atau gimana, hubungan itu nggak berhasil. Jadi kayak masih takut-takut untuk menaruh semuanya di sana, menaruh seluruh perasaan. Tuh, karena dia takut disakitin ya, dan kondisi dan keadaan dia juga sebenarnya punya banyak ketakutan sama komitmen ya. Kenapa? Bisa saja dia memang tidak siap secara mental, tidak siap secara keuangan, tidak siap secara energi diri gitu ya, untuk berfokus berkomitmen. Namanya ada komitmen, ada tanggung jawab di sana. Kalau sholat di sini bisa saja dia itu belum siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Karena dia menyadari gitu ya, dengan situasi mungkin yang tadi Sora udah bilang, keluarga dia juga mungkin saja dia ada masalah di dalam keluarganya gitu ya. Terus habis itu juga di sini kalau Sora lihat ada sikapnya dia yang sering sekali ceroboh. Dia merasa bahwa belum, sebenarnya ketakutannya dia adalah apakah aku bisa menjadi berkomitmen ya, karena komitmen itu ada kedewasaan di sana, ada kesiapan mental di sana. Dan selama ini itu dia ada ketakutannya, ada dua kondisi kalau ngomongin soal kecemburuan. Ini kan jealousy, kecemburuan. Satu, bisa saja dia itu takut kalau seandainya punya pasangan yang sering cemburuin dia. Karena biasanya kalau sudah cemburu itu pasti akan punya pasangan, temennya pasangannya cemburu itu namanya posesif ya. Jadi bisa saja dia takut kalau kamu itu bakal cemburuin dia, posesifin dia. Itu bisa jadi ya, karena mungkin dia nggak suka dicemburuin dan diposesifin. Atau yang kedua, dia yang takut, dia yang cemburu dan posesifin kamu gitu ya, dan dia tidak suka. Mungkin kamu juga pernah bilang kamu nggak suka kalau dia terlalu cemburu atau posesif sama kamu. Intinya di sini ada masalah isu soal kecemburuan. Jadi antara dia yang takut dicemburuin atau dia takut cemburuin kamu, karena kamu udah pernah ngomong bahwa kamu mungkin nggak nyaman kalau dia terlalu cemburuan. Berikutnya adalah takut ditolak. Takut ditolaknya artinya apa? Mungkin dia takut ditolak sama keluarga kamu, dia takut ditolak sama lingkungan kamu, dia juga takut ditolak sama kamu. Artinya penolakan di sini bukan berarti, belum tentu berarti kamu tidak cinta dia ya, tapi seperti kayak nggak diterima atau kurang diterima ya. Apalagi kalau kalian itu ada yang punya perbedaan yang tadi Sora udah bilang, mungkin kalian berbeda secara sosial, berbeda tingkat pendidikan, berbeda secara pemikiran, berbeda secara budaya, kayak gitu ya. Apalagi kalau yang ada status sosial yang timpang ya, itu dia takut gitu ya. Karena kalau Sora lihat, dia itu masih belum benar-benar fokus sama dirinya sendiri. Jadi ketakutan dia, kekhawatiran dia selama ini adalah aku aja belum bisa benar-benar yakin sama diriku sendiri. Gimana aku harus meyakinkan orang lain. Jadi ini ada orang yang memang punya rasa untuk percaya dirinya itu rendah gitu ya, dalam tanda kutip. Mungkin dia merasa aku aja taking care diri aku belum maksimal, gimana aku mau bisa taking care kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu masih merasa dirinya itu belum utuh ya. Jadi kan tadi kan Sora udah bilang ini merasa belum utuh ya, bisa saja karena dia merasakan bahwa aku masih punya banyak masalah di sana di sini, aku masih belum siap di sana dan di sini. Jadi kayak ada sisi kekosongan jiwa, ada diri yang punya gambaran diri belum baik. Jadi dia tahu dia punya banyak sisi diri yang bermasalah yang harus dia beresin, teman-teman ya. Dan itu jadi membuat dia itu takut untuk maju, karena kalau Sora dia belum merasa cukup pede dengan diri dia seutuhnya. Tuh kan, nyambung kan dengan kepercayaan diri yang sebenarnya rendah gitu ya. Jadi dia tuh takut. Namanya komitmen itu takut. Jadi gini teman-teman, orang tuh psikologinya beda-beda. Ada orang yang ngerasa masa kayak gitu doang lebay Kita nggak pernah tahu cara berpikirnya orang. Bahkan walaupun belum tentu orang yang datang dari keluarga yang tidak broken home itu pasti masa sih punya masalah komitmen, orang keluarganya baik-baik aja kok, dan sebagainya. Satu, kamu nggak tahu kan, apakah mungkin dia pernah punya satu komitmen sebelumnya yang tidak berhasil gitu ya. Mungkin apalagi kalau kamu berdealing dengan single parent, itu satu. Kedua, aku bahkan juga punya seorang teman yang dia itu bisa dikatakan keluarganya cukup baik-baik aja
Ya, latar belakang keluarganya baik-baik aja. Orangnya juga good looking lah. Kalau saya bilang orangnya good looking. Dia juga punya kualitas diri yang bagus, perilakunya bagus, anaknya sopan, cari uangnya udah lumayan stabil gitu ya. Bahkan dia beberapa kali dideketin lawan jenis, atau bahkan ditawarkan, dijodohkan untuk jadi pacar dia gitu ya, atau jadi pasangan dia, karena dia sekarang juga udah cukup, umurnya udah cukup gitu ya. Dia yang nggak mau gitu loh. Pas aku tanya tuh kenapa gitu, saya tanya sama dia, kenapa kamu nggak mau gitu, dia bilang aku tuh ngerasa kayak aku tidak suka, belum siap secara komitmen gitu ya. Apalagi kalau ada tanggung jawab, kayak misalnya kayak pasangan dia nanya kamu lagi di mana, lagi ngapain, terus dia harus ini harus itu, kan ada ekspektasi nih dari pasangan ya. Sedangkan dia tuh orangnya sedikit apa ya, aku bilangnya ya, sedikit cuek gitu. Bukan cuek sih, tapi emang orangnya tipenya bukan yang romantis, bukan yang terlalu peka. Nah, sedangkan dia merasa dia pernah punya pasangan itu agak dramatis. Jadi kalau dia tidak melakukan apa yang pasangannya inginkan atau harapkan, pasangannya tuh kayak bete, marah-marah, apalah segala macam. Nah, itu yang membuat dia tuh kayak ngerasa, aduh, kayaknya aku lebih senang bebas ya. Kok kayaknya komitmen ini serius ya, belum nanti anak, biayanya besar dan sebagainya. Jadi kamu nggak pernah tahu cara pikir orang, ya. Itu dulu. Apalagi kalau dia tidak merasa dia percaya diri, teman-teman di sini. Dan ada sisi dia itu masih memang belum dewasa secara mindset, karena memang banyak dirinya dia itu yang masih ya mungkin sekali menyalahkan soal situasi dan keadaan dia itu dari orang-orang di sekitar dia gitu ya. Oke, jadi kayak masih belum bisa sepenuhnya dewasa untuk tahu apa yang jadi masalah hidupnya dia, apa yang jadi bagian hidupnya dia. Itu kan sebenarnya ada kontribusi tanggung jawab dia sendiri sama dirinya gitu. Jadi dia tuh kayak cenderung ya, kayak aku tuh kayak gini ya karena orang tuaku gini, karena keluargaku gini, karena lalala gitu ya. Itu namanya nyalahin orang lain. Nah, itu kan pasti ketidaksiapan secara mental, paham nggak? Karena di sini memang belum dirinya yang bermasalah, dan dia masih kadang-kadang belum cukup sadar bahwa dirinya dia yang bermasalah, belum tentu orang lain gitu. Jadi kayak cuci tangan nggak mau disalahin gitu ya. Dan ada sisi dirinya dia itu yang nggak yakin, kayak emang ada ya cinta sejati ya? Emang cinta sejati itu ada ya? Jadi dia kayak pesimis gitu ya, karena mungkin dia merasakan sendiri atau melihat orang-orang di awal itu mungkin dalam relationship, wah romantis banget, gini banget, gitu banget. Habis berjalan waktu dingin, bosen, cari yang lain gitu. Jadi sehingga di mindsetnya dia, emang cinta sejati itu ada ya? Apakah orang itu bukannya come and go ya? Jadi kayak ada sisi dia tuh nggak pesimis gitu ya, karena mungkin dia ngelihat orang-orang di sekeliling dia juga dalam relationship banyak yang nggak setia dan sebagainya gitu loh ya. Dan memang ya dia sendiri yang tahu bahwa dia aja tidak bisa komitmen sama dirinya sendiri, teman-teman. Ya, gimana dia mau komitmen sama yang lain? Jadi di sini tuh dia, ketakutan dia adalah ya memang dia belum bisa untuk seutuhnya seperti apa yang kamu mau, kamu ekspektasikan gitu ya. Dan juga di sini ada ketakutan kalau disakitin, makanya dia kan tadi selalu udah bilang nyimpen perasaannya, nahan perasaannya gitu ya. Kenapa? Karena takut disakitin, takut terluka gitu ya, takut jadi korban, takut diselingkuhin, takut ditinggal, takut dan takut gitu ya. Tuh, insecure teman-teman. Jadi gini, kalau sikap dia itu kok kayaknya sikapnya aneh, kamu susah ngerti sikapnya dia, terus habis itu panas dingin, ya karena dia ngerasa insecure, deh itu aja gitu loh. Ya itu yang paling utama, dia ngerasa insecure sama dirinya dia, ya. Dan dia itu kayak takut untuk menjadi ketergantungan atau digantungin. Jadi kalau kamu sudah punya perasaan sama seseorang, pasti kan otomatis kamu akan bergantung sama orang itu secara emosional atau sebaliknya. Dan kalau surat itu dia belum siap banget. Ya, oke. Dan dia itu kayak ada rasa haus kasih sayang. Jadi bisa saja ya, ketakutannya dia adalah kalau aku udah dapetin dari satu, aku akan kehilangan sama yang lain. Jadi kayak masih ada ketakutan bahwa kalau nanti aku pilihnya cuma kamu dan kamu nanti nggak sayang aku lagi, aku nggak punya orang yang sayang sama aku. Tuh, ketakutan dia itu takut dikhianatin. Jadi orang yang insecure-nya gede banget, teman-teman. Itu ya, kalau yang aku lihat di sini, kamu memang berdiri dengan seseorang yang insecure-nya besar. Lalu Sora, jadi bagaimana ke depannya relationship kamu? Teman-teman, di sini ini relationship yang cuma bisa berjalan dan berhasil kalau kamu penuh dengan kesabaran. Ya. Kamu harus penuh dengan kesabaran. Kalau yang Sora di sini langsung keluar kartunya banyak ya, Pak Sora kocok. Kalau kamu memang pingin menjadi sosok yang tegak, kamu pingin dia jadi apa yang kamu mau, Sora bilang di sini prosesnya sangat-sangat panjang ya. Karena memang
dia itu bisa saja kurang memang arahan dalam hidupnya. Yang Sora bilang nggak ada sosok yang memang ngajarin dia, negasin dia, kasih inspirasi sama dia. Jadi kayak kurang terlatih mungkin ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat di sini ke depan ini hubungan yang masih belum jelas ke depannya seperti apa. Hubungan yang masih penuh dengan misteri. Makanya sekarang ada break teman-teman ya. Tapi cuma dengan kelembutan kamu gitu ya, kesabaran kamu, Sora tidak bisa menjamin bahwa ini pasti hubungannya akan lancar. Tapi memang butuh kesabaran, butuh kebijaksanaan, butuh kelembutan untuk memberikan orang ini. Kayak kamu tuh kudu ngajarin dia, paham nggak? Kudu ngajarin, kudu ngarahin gitu loh ya. Mengajarkan, mengarahkan dia untuk jadi inspirasi dia jadi bijak gitu ya. Apalagi orang ini tuh banyak tidak merespon intuisi dia gitu loh. Jadi dia tidak terbiasa untuk mendapatkan intuisi dan meresponnya dengan tepat gitu. Jadi kalau yang Sora cuma bisa bilang, kamu memang mungkin harus benar-benar pertimbangin dulu ke depannya gitu ya. Apakah mungkin sama-sama? Cinta tuh ada, dia bukan nggak sayang sama kamu ya, untuk perasaan sama kamu ada ya. Cuman ini memang perlu untuk dibangun secara nyata, realistis. Masih banyak hal yang harus diproses ya. Jadi ini kalau memang secara perasaan dia chemistry-nya udah dapet, tapi secara realistis perilakunya dia, dan juga di sini mungkin ada dengan dipandu dengan situasi keuangan dia dan sebagainya. Ini memang harus masih banyak banget, proses panjang banget untuk diprogres gitu ya, ada perkembangan. Jadi kalau kamu tim yang maunya cepet gitu ya teman-teman, mungkin ini bukan orang yang tepat. Tapi ada potensi nggak dia soulmate kamu? Iya, gitu loh. Tapi memang mungkin ada misi jiwa. Kamu salah satu tugasnya adalah memang menjadi seseorang yang bisa lebih tegas untuk dia, ngasih dia pelajaran, ngasih dia value, mendidik dia lah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi ini hanya untuk orang yang cukup sabar untuk mendidik gitu ya. Karena mungkin nggak orang ini nanti balik lagi sama kamu, sangat mungkin. Karena di sini ada Ace of Cups, ada hati lagi yang mungkin akan ditawarkan. Karena kan orang ini memang labil aja gitu loh, labil, dan dengan segala ketakutan dia tadi membuat langkah dia itu sering dia belum pikirin bener-bener maju mundur, jadi kayak gitu ya. Jadi emang mesti sabar, mungkin banget ya ada pola berulang, mungkin nggak, mungkin masalah dia tuh selalu masalah yang sama, itu lagi. Jadi sampai dia kelarin masalahnya, kalian akan mungkin berada dalam mentok lagi itu ya. Jadi nasihat dari aku cuman ya, kalau kamu mau sama orang ini, kamu butuh energi yang memang sabar. Ini cuma semua masalah waktu dan ada takdir semesta. Jadi kamu tidak bisa sepenuhnya mengontrol apa yang terjadi di saat ini, karena semesta itu punya energi lebih besar dari kita. Oke? Yang bisa kamu lakukan adalah kamu coba manifestasi hal yang positif, bersihin energi kamu. Kamu bisa coba pakai gelang kristal clear quartz ini dari Sora. Belinya bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya, dijual sepasang, tidak dijual terpisah. Ini udah diprogram ya. Harganya 240.000. Oke, bisa membersihkan titik-titik cakra, membantu grounding, melepaskan pola-pola berulang ya. Dan ini kalau udah habis, Sora belum tentu bisa jual lagi. Aku nggak bisa janji. Oke, jadi beli selagi masih ada. Ini cantik banget dan aku harus promosi tiap hari karena aku nggak tahu kamu udah nonton belum video yang kemarin ya. Ini bagus banget, batu clear quartz asli ya. Ini bukan mainan teman-teman ya. Udah banyak teman-teman yang beli dan suka banget, silahkan dipakai. Bukan pelet, bukan jimatan, bukan susukan ya. Jadi Sora harapkan ini bisa membantu kamu. Bintang adalah lambang perubahan optimisme, bulan lambang intuisi juga, dipakai bersamaan. Ya, Sora tunggu pesanannya, atau kamu bisa pesan di Tokopedia. Linknya ada di deskripsi bawah atau di pin komen yang sudah Sora tandai di pin komennya. Ya, kalau Tokopedia lebih mahal karena dipotong oleh komisi dari Tokopedianya. Oke? Terima kasih sudah boleh promosi. Oke? Nah, kita lihat lagi. Oke? Sekarang kita coba lihat zodiak yang mungkin akan ada, zodiak kamu atau zodiak dia ya. Gemini, Cancer, Virgo, Leo, wow. Cancer, Sagittarius, Scorpio, dan Cancer lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman yang kepingin beli kartu, beli alat-alat pembacaan ya, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Atau kamu mau baca bazi juga bisa ya teman-teman, untuk mau tahu potensi diri seperti apa, jalan takdir seperti apa. Oke? Atau kamu mau dibikinin
video eksklusif seperti di channel ini, silahkan ya. Aku bakalan bikin video kayak gini khusus buat kamu ya. Silahkan chat admin gitu ya. Nanti di Instagram Sora @sora_tarot aku bisa bikin video ya kayak gini, dibacain videonya, tapi cuma buat kamu teman-teman energinya. Fokusnya cuma buat kamu, jadi nggak usah takut ketuker-tuker. Oke? CDJ WVH REU NFT BMK AK 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Sora and Tarot. Channel pertama ya. Sora tunggu belanjanya. Bye bye.